Dari data sementara ada sebanyak 50 santri korban luka tertimpa reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Khozini. Seluruh korban dapat perawatan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Dari catatan pihak rumah sakit, sejak peristiwa ambruknya musola milik Ponpes Al-Khozini pada Senin sore, Rumah Sakit Islam Siti Hajar telah merawat 50 korban. Dari jumlah tersebut, kini tersisa 9 korban yang tengah dirawat intensif. Lainnya sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Dari 9 orang, 4 diantaranya luka berat yang dijadwalkan operasi karena patah tulang. Pihak rumah sakit juga belum bisa memastikan kapan para korban yang tengah dirawat diperbolehkan pulang karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Duka cita mendalam dirasakan warga dan keluarga santri di Bangkalan, Jawa Timur yang menjadi korban ambruknya musola Pondok Pesantren di Sidoarjo. Korban langsung dikebumikan di kampung halamannya setelah sempat disolatkan di rumah duka. Diiringi hujan, jenazah Maulana Alvan Ibrahimovic, salah satu santri yang menjadi korban musibah ambruknya Ponpes, tiba Selasa dini hari di Kampung Tangkel, Desa Lomair, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Sejumlah kerabat dan warga meramaikan rumah duka. Usai disemayamkan, jenazah almarhum dimakamkan di kompleks pemakaman desa setempat. Proses pemakaman yang awalnya akan dilakukan Selasa pagi hari dipercepat hingga pemakaman dilakukan pada malam hari. Pihak kepolisian setempat masih menelusuri informasi terkait identitas santri korban lain di wilayah Blega, Bangkalan selain Maulana Alvan Ibrahimovic. Untuk yang saya dapat informasi itu, yang di Lomair itu ada 1, terus informasinya lagi ada salah satu desa, cuman tidak hanya mengalami luka-luka aja. Almarhum Maulana Alvan Ibrahimovic, 14 tahun, adalah santri yang baru masuk ke Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo 4 bulan lalu. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Rizal Maulana dan Siti Wardah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jakarta, sebuah kios laundry di Ciracas, Jakarta Timur terbakar, pemirsa. Penyebabnya diduga berasal dari gas mesin laundry. Di Jalan Pandan Ali, apinya sangat bahaya ini. Kobaran api dengan cepat membakar kios laundry di Jalan Penganten Ali, Ciracas, Jakarta Timur pagi tadi. Percikan api juga terlihat dari kabel listrik dan membuat pedagang panik hingga berupaya melokalisir api dengan alat seadanya. Api yang tak kunjung reda membuat petugas damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut pemilik kios, api pertama kali muncul dari gas mesin laundry yang tengah dinyalakan, kemudian menyambar ke bahan yang mudah terbakar yang berada di atasnya. Ada api berasalnya dari gas naik ke atas, jadi karena banyak pakaian, begitu saya tahu karena ada yang teriak, saya datang, itu api udah gede, Mas. Udah gede ya? Udah gede. Ya, warga ikut membantu juga untuk memadamkan api, Pak. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 4 unit mobil pemadam beserta belasan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi kebakaran yang sempat terjadi di Taman Sari, Jakarta Barat. Gubernur berjanji membantu mengurus surat-surat tanah korban kebakaran di sana. Inilah aktivitas Gubernur Jakarta Pramono Anung berkeliling sambil menyapa warga yang ada di lokasi. Pramono mendengar langsung keluh kesah warga yang rumahnya hangus terbakar. Kita lihat ya, sejumlah petugas PPSU juga membersihkan area puing-puing kebakaran. Pramono Anung juga bertanya kepada petugas, menyaksikan rumah-rumah yang sudah nyaris rata dengan tanah. Ia juga mencatat beberapa dokumen warga yang akan dibantu oleh pemerintah daerah. Sebelumnya kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Gang Langgar 1 Taman Sari, Jakarta Barat. 319 kepala keluarga atau 1.200 jiwa kehilangan rumah. Pramono Anung menegaskan akan membantu warga yang kehilangan surat-surat rumah. Jadi karena semua surat ini kan
pemerintah Jakarta pasti punya filenya. Karena ini programnya program Prona dulu, baik itu HGB maupun SHM-nya pasti nanti saya minta untuk mereka didampingi untuk surat menyuratnya. Ada semua pasti. Pemirsa, upaya pencarian santri korban runtuhnya gedung Ponpes di Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur hingga hari ini masih terus berlangsung. Dalam pencarian, tim evakuasi berkomunikasi seperti yang kami hadirkan tadi, informasi tentang komunikasi dengan 2 korban yang masih terjebak di bawah runtuhan bangunan. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Korban ambruknya gedung Ponpes Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo ditemukan dalam kondisi hidup di bawah reruntuhan bangunan. Bahkan tim evakuasi sempat berkomunikasi dengan 2 korban, yakni Yusuf dan Haikal, yang diketahui salah satunya berusia 16 tahun. Dalam komunikasi antara petugas Rescue Surabaya dan para korban, petugas berusaha menenangkan para korban dan memberi semangat sambil berusaha lakukan penyelamatan. Tim evakuasi gabungan dari Basarnas, BPBD Jatim, dan tim SAR TNI Polri hingga Selasa pagi masih terus lakukan upaya pencarian korban. 2 alat berat disiagakan di sekitar lokasi runtuhan gedung. Namun karena diduga masih ada korban hidup di bawah runtuhan, alat berat belum digunakan. Korban ambruknya gedung Ponpes Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo hingga saat ini diindikasi masih banyak yang hidup di bawah runtuhan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya 3 santri yang tertimpa musola di Ponpes Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Khofifah minta keluarga untuk bersabar atas musibah ini dan penanganannya akan dilakukan sebaik mungkin oleh tim gabungan. Semua bisa dievakuasi dengan selamat dan tentu ada yang dengan kondisi tertentu kemudian terkonfirmasi meninggal dunia. Tadi malam 1, pagi ini tadi 2. Kita semua berduka cita. Mudah-mudahan mereka bahagia di sisi Allah. Keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan. Karena sampai dengan saya duduk tadi, ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Jadi tadi malam kan hampir semua saya kelilingi, saya bersapa. Karena ada di antara mereka yang bilang, kok kenapa sepertinya berhenti evakuasi. Karena mereka melihat kerennya kok nggak gerak, eskavatornya kok nggak bekerja. Saya menjelaskan satu persatu bahwa kalau ini langsung diambil bongkahan-bongkahannya dengan eskavator atau kren, malah takut itu kemudian yang bongkahan yang tidak terangkut itu akhirnya mendesak ke bawah, kira-kira gitu. Jadi ini